Virgo, apa kabar Virgo? Terotenia di sini. Dan ini adalah untuk kamu, Virgo Sun, Moon, Rising, and Venus. Yang bisa kamu temukan di sini adalah day by day, hari demi hari, menuju Desember 2020. Apa-apa saja yang mesti kamu perhatikan, tantangan yang mungkin terjadi di depan, bagaimana kamu bisa memaksimalkan potensi kamu, bagaimana kamu bisa meminimalkan kelemahan kamu, dan bersiap untuk menghadapi beberapa hal di Desember 2020. Kamu sudah punya Page of Pentacles, Three of Wands in reverse, okay. Seven of Wands in reverse, oh. Nine of Swords in reverse, Queen of Pentacles even in reverse, okay. Oh, finally, bottom of the deck, not in reverse, Queen of Swords, yeah. Something happened with your finance, but untuk sebuah keputusan yang akan kamu ambil di beberapa hari menuju Desember, ini sepertinya akan mutlak. Dan kita akan langsung clarify satu persatu kartunya agar lebih jelas. Dan aku harus tetap menyebutkan bahwa this is general reading, mungkin nggak akan bisa semua resonate ke kamu. Check it, the resonate, leave it the rest. Ambil pesan positifnya karena pasti ada pesan positifnya. Four of Pentacles, okay. Struggling masalah keuangan, Virgo, ya. The Tower, Queen of Cups, wow. So many queen here. Five of Pentacles, Three of Swords in reverse, okay. The Fool, yes. I love it. Secara keseluruhan energinya adalah kamu siap sekali, ya. Sebagian besar Virgo di sini sudah siap untuk menjelang hari yang baru. Sebagian Virgo di sini sudah belajar untuk menerima kenyataan bahwa yang terjadi memang diizinkan Tuhan untuk terjadi. Oke? Dan berusaha untuk melihat masa depan dengan tajam melihatnya, dengan penuh passion, dengan penuh semangat dan tajam gitu. Aku merasa kayak kamu tegas untuk masa depan yang cerah, nggak bisa diganggu gugat gitu. Jadi seseorang yang akhirnya mendapatkan keyakinan itu dan dia siap meng-cut off orang-orang yang tidak support dia untuk mendapatkan masa depan dan tujuan yang dia inginkan, ya. Terlepas dari itu, aku memang merasakan di sini, ya. Ada kemungkinan, ya, karena beberapa mengakhiri sebuah hubungan, beberapa Virgo mengakhiri sebuah hubungan, atau sudah beberapa waktu yang lalu, kemudian healing, kemudian siap untuk new partnership. Aku merasakan itu, ya. Jadi ada kemungkinan sebuah hubungan yang baru, dan hubungan yang baru itu aku merasa akan dimulai pelan-pelan dari sebuah pertemanan, oke, dan potensial untuk tumbuh, ya. Untuk tumbuh menjadi lebih dari sekedar teman. Tapi awalnya adalah teman dulu. Karena aku merasa mostly Virgo sedang dalam proses healing, ya. Sedang dalam proses mencintai diri sendiri. Karena kamu juga harus menyadari bahwa orang lain melihat itu dan merasakan itu, ya. Virgo, waktu Tuhan sedang bekerja, oke. Jadi kalau kamu sedang menghadapi sebuah kesulitan dalam hal finansial, ya, atau sedang berusaha untuk merangkak, kamu mengupayakan lagi apa yang bisa kamu upayakan untuk meningkatkan kesejahteraan, aku mendengarnya, kemudian untuk mendapatkan kondisi ekonomi yang lebih stabil dari yang sekarang, ya, maka kamu harus yakin bahwa Tuhan sedang bekerja. Dan kalau kamu sudah mengupayakan sesuatu, pastikan untuk jangan memaksakan sebuah hasil, ya. Perhatikan tentang bagaimana emosi kamu bergejolak untuk hari demi hari menuju Desember ini, karena mungkin kamu merasa kelelahan setelah bekerja begitu keras dan mengupayakan sesuatu, tapi upaya itu seperti tidak gayung bersambut itu yang kamu harapkan, tapi yang terjadi adalah tidak seperti yang kamu harapkan, oke? Bahwa itu terjadi karena sebuah alasan yang Virgo harus tahu bahwa
Ketika sebuah pintu tertutup, sebetulnya itu hanyalah sebuah pengalihan, ya. Kamu sedang diselamatkan karena memang pintu itu, tempat itu, bukan untuk kamu, ya. Jadi itu pengalihan, sengaja ditutup oleh Tuhan, sengaja tidak dibiarkan berhasil, ya, menurut kacamata kamu. Jadi kamu merasa gagal di situ, tidak berhasil. Tapi di kacamata Tuhan, di kacamata semesta adalah mereka mengamini itu, membiarkan itu terjadi karena mereka ingin membawa kamu ke tempat di mana kamu berada, ya. Sebuah tempat, kalau pekerjaan maka tempat lain di mana kamu akan diperlakukan lebih layak, dan memang di situ adalah sebuah tempat di mana jiwa kamu akan tumbuh lebih bijaksana. Oke, jadi tidak perlu menyesali dan menyalahkan. Kenapa ya sepertinya semua peluang tertutup untukku? Kenapa sepertinya aku sudah mengupayakan sesuatu tapi gagal terus gitu? Bukan gagal, pintunya ditutup dan dikunci, seperti dikunci bahkan ya, oleh semesta. Dan itu bukan karena nggak sayang sama kamu, bukan. Justru karena kamu dilindungi, kamu diproteksi sehingga pintunya ditutup agar kamu teralihkan, dan mau tidak mau kamu akan menuju ke pintu yang memang seharusnya untuk kamu. Catat itu. Oke? Ya, apakah kamu siap? Karena berusaha untuk melepaskan sebuah penantian, ya. Ini seperti mungkin kamu berjarak dengan cita-cita kamu, mungkin kamu berjarak dengan impian kamu bersama dengan seseorang, seperti masih jauh sekali untuk digapai gitu, dan kamu akhirnya berusaha untuk menyadari kenyataan, berusaha untuk realistis, ya. Meskipun aku merasa di sini bahwa ada yang harus diruntuhkan gitu. Dengan kamu berusaha untuk realistis itu, kamu harus merelakan sesuatu, ya. Mungkin beberapa Virgo dealing dalam sebuah hubungan sehingga ya barangkali hubungannya berakhir dengan siapapun, atau even ini tentang pekerjaan, maka mungkin kamu harus berhenti dari pekerjaan kamu. Tapi saatnya untuk menjawab, apakah kamu siap, ya? Karena jika kamu belum siap, maka semesta mau bilang, ini jarang terjadi ya Virgo, tapi semesta mau bilang, spirit guide mau bilang, oke, kalau belum siap, that's okay. Biasanya ini kalau belum siap, kamu mau gak mau harus siap, dipaksa siap. Tapi yang kali ini enggak, I don't know why, ya. Kayak mungkin banyak toleransi. Dan mungkin 2020 ini adalah tahun yang betul-betul luar biasa untuk Virgo sebagian besar. Sebenarnya untuk sebagian besar di antara kita. Tapi barangkali diistimewakan untuk Virgo, sehingga aku merasakan itu seperti ya that's okay Virgo gitu. Kalau sudah waktunya maka kamu harus bersiap, tapi kalau sampai Desember ini kamu belum siap, persiapkan ya gitu. Dan cara bicaranya itu lembut. Cara bicaranya itu memahami, seolah kamu kayak memahami bahwa kamu lelah sekali, memahami bahwa kamu berusaha belajar tapi kemudian jatuh lagi, bangkit lagi, jatuh lagi, dan kayak gitu terus. Terutama tahun ini itu benar-benar di squish, diperes abis-abisan gitu. Tapi itu akan bagus untuk kamu. Mungkin sekarang kamu belum menyadarinya. Suatu saat kamu akan menyadari bahwa itu memang yang kamu butuhkan, dan kamu akan tahu alasan kenapa kamu diperes gitu rasanya untuk tahun 2020 ini, ya. Mengucapkan tidak, ya, Seven of Wands in reverse. Mengucapkan tidak itu sama pentingnya dengan mengucapkan iya itu sama pentingnya dengan mengucapkan tidak, ya. Jadi jangan hanya berpaku kepada bagaimana untuk mengatakan tidak kepada orang lain, bagaimana agar kita itu nggak sungkan untuk mengatakan tidak. Untuk kamu, kebalikannya Virgo, aku lebih merasa di sini adalah tentang bagaimana kamu mengatakan ya pada kesempatan yang sekarang. Ya apa nih? Ya aku bisa, ya aku siap, dan ya ini adalah waktunya. Gitu Virgo, oke? Sesimpel itu, tapi cobalah untuk membuat itu sebagai sebuah afirmasi, ya. Kalau kamu merasa perlu itu, dan aku rasa memang kamu perlu itu. Dalam sebuah negosiasi, aku merasakan di sini, ya. Five of Pentacles dan Six of Swords, ya. Setelah kamu beberapa Virgo pergi dari sebuah hubungan, kamu tiba-tiba menjadi ragu-ragu untuk meninggalkan hubungan yang menyakitkan itu. Kemudian kamu mulai tidak yakin dengan keputusan kamu untuk pergi. Kamu mulai ada di tempat lagi. Kamu mulai jalan di tempat dan gak kemana-mana lagi. Ditambah lagi, kemudian ada muncul sebuah situasi yang membuat kamu seperti merasa rugi, merasa kehilangan, dan lain-lain.
eh, munculkanlah sisi itu ya. Munculkanlah sisi Queen of Cups dalam diri kamu. Dan oke, aku mendapatkan sense tentang Virgo yang akan ada dalam sebuah negosiasi ya, akan ada dalam sebuah negosiasi kontrak gitu, kontrak apapun ya, sesuatu tentang keuangan bahkan gitu. Jika kamu berani bertanya atau bahkan meminta gitu kejelasan tentang kontrak itu, jadi kamu tidak terlalu sungkan untuk meminta detail, meminta poin demi poin itu lebih didetailkan lagi. Kemudian kamu request sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan gitu. Sebelum kontrak itu ditandatangani, maka kemungkinan adalah kamu mendapatkan apa yang kamu cari. Kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan secara maksimal dari kontrak itu. Jadi jangan setengah-setengah ketika ada sebuah kontrak yang harus ditandatangani, sebuah penawaran gitu, misalnya penawaran kerja gitu. Kamu merasa gaji tidak sesuai dengan yang kamu inginkan, maka jangan sungkan untuk menyampaikan keinginan kamu dan apa yang bisa kamu jual dari kemampuan kamu, skill kamu gitu. Dan pastikan menyampaikannya juga dengan cara-cara yang arif gitu ya, dengan cara-cara yang profesional. Sudah banyak referensi, cari di YouTube banyak bagaimana dealing, bagaimana negosiasi harga, bagaimana negosiasi gaji dan lain-lain. Orang, perlu diingat Virgo, akan mengambil dari kamu sebanyak yang kamu perbolehkan, sebanyak yang kamu persilahkan. Jadi pastikan kamu punya batasan dan bijaklah ketika memperbolehkan orang lain untuk mengambil sesuatu dari kamu. Even itu bukan sesuatu tentang materi, tapi how they treat you, bagaimana mereka memperlakukan kamu. Pastikan bahwa kamu memberitahukan orang-orang ini dengan jelas batasannya, seperti apa kamu mau diperlakukan, Jangan terlalu banyak memberi energi, jangan terlalu banyak memberi kepada seseorang atau sesuatu di sini. Dan ini juga tentang Queen of Pentacles in reverse. Yang aku rasakan adalah ada sesuatu tentang kebijaksanaan yang sedikit hilang dengan tidak stabilnya emosi itu. Dan kamu akan diingatkan untuk sebelum bicara, sebelum berkomunikasi dengan orang lain, pastikan kamu cek dulu dengan siapa kamu bicara, kemudian situasinya seperti apa, tepat atau tidak bicara dengan konten atau sesuatu yang kamu pikirkan harus kamu sampaikan ke orang itu, ya. Jadi apakah ketika kamu bicara, lihat dulu dengan siapa kamu bicara, sudah tepatkah waktunya untuk bicara, di mana kamu akan menyampaikan, dan bagaimana situasinya, kemungkinan terburuk atau reaksi dia ketika kamu menyampaikan itu. Karena aku merasa di sini dengan kebijaksanaan yang hilang itu, sisi stabilnya Virgo beberapa aku merasakan seperti luntur gitu ya, karena ada begitu banyak goncangan dalam kehidupan kamu. Ini akan membuat kamu juga kehilangan banyak hal lain yang biasanya menjadi kelebihan kamu. Salah satunya adalah tentang bagaimana kamu berusaha untuk berkomunikasi. Sosok kamu yang punya energi untuk menyendiri, mengisolasi diri, kemudian kamu tiba-tiba harus menyampaikan sesuatu, kadang jadi nggak tepat meskipun yang disampaikan adalah hal yang benar. Menangkan diri kamu atas keraguan-keraguan yang ada dalam kehidupan kamu yang sekarang ya. Kamu bagus, sudah berusaha untuk lepas dari perasaan sakit hati. Kamu sudah berusaha untuk healing, setidaknya berusaha daripada nggak sama sekali. Meskipun prosesnya itu nggak akan semudah yang dibayangkan. Tapi aku hanya bisa menyampaikan apa yang spirit guide mau kamu tahu tentang healing. Bahwa nikmati rasanya, sesakit apapun itu ya. Terima itu sebagai bagian dari proses hidup. Semua orang menjalaninya. Hanya mungkin kadarnya berbeda, situasinya berbeda, tapi semua orang dipastikan menjalaninya. Dan kamu tidak perlu merasa iri dengan kehidupan orang lain, karena kita menjalani jalan hidup yang berbeda satu sama lain, dan masing-masing dari kita istimewa dengan itu. Saat bicara terutama dalam pekerjaan, pastikan suara kamu terdengar jelas, Virgo, Jangan suara terdengar jelas ini adalah sebuah konotasi begini. Jadi kadang-kadang ada potensi kamu menyampaikan sesuatu isinya tepat ya, sehingga
bukan hanya suara kamu yang jelas, tepat waktu, tepat isi, dan juga kamu tahu bagaimana cara menyampaikan itu, sehingga orang lain gak merasakan itu sebagai, atau tidak menganggapnya sebagai kebisingan gitu, sesuatu yang ganggu, gengges, annoying gitu. Dan kamu diperhitungkan. Jangan sampai kamu mau menyampaikan sesuatu tapi belum matang apa yang mau disampaikan, tapi buru-buru udah kayak keburu nafsu mau nyampein gitu, udah nggak sabar banget kayak pengen orang tahu ideku misalnya gitu. Itu dalam hal pekerjaan ya. Even kalau dalam relationship, maka ya sepertinya sebetulnya tidak banyak aku merasa, karena di sini mostly struggling tentang masa depan, tentang keuangan, tentang dia yang baru saja, tentang Virgo yang baru saja berusaha untuk melepaskan orang dalam kehidupannya dia. Mungkin hanya 1-2 orang saja dalam reading kali ini yang terlihat baik-baik saja dalam hubungannya, meskipun secara emosi memang tetap ada konflik batin itu ya. Dan harmonikan pekerjaan dan juga keluarga. Oke. Aku merasa di sini kamu yang masih dalam sebuah relationship, kamu sedikit susah membagi waktu, membagi fokus kamu, terlalu banyak berpikir tentang pekerjaan karena memang sedang sulit sekali, tentang keuangan karena memang sedang struggling dan diuji di situ. Tapi jangan lupa bahwa orang di samping-samping kamu ini, home ini aku merasa, atau rumah ini aku merasa bukan hanya sebagai keluarga yang menunggu kamu di rumah, tapi siapapun itu yang kamu merasa bersama dengan mereka kamu seperti pulang ke rumah gitu. Mereka seperti kurang mendapatkan perhatian, mereka seperti ingin menyampaikan tapi tahu bahwa kamu sedang tidak siap untuk mendengar hal-hal semacam itu, sehingga memilih untuk memendam perasaannya dan tidak menyampaikan kepadamu bahwa sebetulnya mereka butuh support juga, bukan hanya kamu, mereka butuh diperhatikan juga. Karena ya, mereka tidak menyampaikan, mungkin even itu pasangan kamu mungkin tidak menyampaikan tentang itu, atau orang terdekat kamu siapa saja, bahwa mereka butuh bantuan kamu. Jadi berusahalah untuk melihat ke sekeliling kamu, siapa kira-kira yang sedang membutuhkan kamu, orang yang penting dalam kehidupan kamu. Oke? Speak up tapi tetap dalam koridor dan batasan yang jelas, agar kamu tidak diremehkan sebagai orang yang hanya asal ngomong aja gitu ya. Repeat as needed ya. Diulang sesuai kebutuhan saja. Jangan terlalu sering gitu. Pastikan waktunya tepat dan pastikan situasinya kamu didengar. Jangan sering menyampaikan ide, bablas ke banyak orang, tapi tidak dalam sebuah diskusi yang penting, tidak dalam sebuah situasi yang formal yang akhirnya kemudian semua mendengarkan gitu. Justru jadi akan terlihat basi idenya kalau seandainya kamu menyampaikannya terburu-buru, nggak sabar karena kamu merasa itu ide cemerlang sekali untuk disampaikan gitu kan. Tapi ya, kamu harus tahu itu, tahu tempat, tahu waktu. Oke? Semoga healing kamu segera berhasil ya, deep healing itu ya, dan kamu bisa mendapatkan energi yang semesta kasih ini untuk kamu, tentang bagaimana kamu akan secara tajam, kamu tahu kamu mau kemana. Aku gak bisa diganggu gugat, aku harus dapatkan impianku gitu, dan aku akan lompat, aku akan melangkah, itu yang kamu inginkan, dan kamu akan lakukan itu. So, kalau Desember itu masih sulit bagi kamu untuk bergerak seperti itu, paling tidak rencanakan. Spirit guide mau bilang gitu. Kalau tidak bisa eksekusi di bulan Desember, maka rencanakan sesuatu di bulan Desember untuk goal 1 bulan kemudian. Goal di Januari 2021. 1 bulan lagi. Bikin goal itu. Tulis dan pastikan kamu ingat-ingat. Sehingga setiap hari kamu punya guidance, kamu punya panduan kamu mau ngapain aja. Karena kamu tahu tujuan kamu kemana. Oke, Virgo? I hope the best for you, ya. Take care, dan semoga kamu mendapatkan apa yang kamu butuhkan saat ini untuk membuat diri kamu merasa lebih baik setiap harinya.